gue mengenal lo adalah sosok yang sangat bisa menuangkan sisi kritis lo menjadi sebuah ide film gitu. Itu tuh ide-ide gampang menangkap isu-isu sosial gitu, terus lo gampang filter lagi jadi karya film. Itu gimana sih proses kreatif lo tuh? Kok bisa gitu? Jadi sekarang isunya viral, tentang viral gitu kan, itu kan juga lagi tren nih sekarang gitu di Budi Pekerti. Itu aku nyebutnya ada masa jadi spons. Jadi bukan SpongeBob tapi bukan jadi spons tuh adalah untuk menyerap apapun. Rasanya ada keinginan yang ingin mengeksplorasi hal baru gitu kan. Apa ya? Oh, ternyata saya tersempal ke dunia sinetron yang juga membuat. Tapi kan ada yang bilang aktor tuh rentan sama profesi aktor itu rentan sama namanya mental health gitu. Nah lo pernah nggak ada pengalaman ketika mendalami karakter gitu terus lo kayak ngerasa kedalaman gitu nggak bisa. Nah, ini aku penasaran juga nih, soalnya pengen nanya dari dulu sebenarnya. Akhirnya aku tanyakan untuk benar. Dulu waktu reading nggak berani nanya, takutnya ntar readingnya aku kepikiran terlalu dalam nanti nggak bisa lepas segala macam. Nah, makanya pengen nanya nih. Itu biasanya langsung aku catat gitu, dan biasanya aku punya suatu grup WhatsApp yang isinya tuh aku aja. Jadi dan aku ya. Iya, jadi aku invite adikku ke grup WhatsApp itu, terus aku kick. Sehingga yang tersisa di grup itu cuma aku. Halo Circle, balik lagi barengan gue Raihwana. Dan gue hari ini kedatangan tamu yang, wah ini orang sebenarnya udah lama banget gue pengen datengin ke sini, gue tunggu-tunggu juga gitu kan. Tapi, wah panjang proses waktunya untuk datengin beliau ini. Tapi dia datang ke sini, gue seneng banget membawa karya baru dengan cast yang luar biasa yang tentunya bikin gue sedikit agak bernostalgia zaman dulu tentang sosoknya ya. Ini dia ada Regas Baduteja dan juga Mbak Ine Febrianti. Halo Ray. Hai semua. Akhirnya Regas kita ngobrol di studio, nggak lagi lewat Zoom atau ketemu di luar ya. Iya. Asumsi. Dan Mbak Ine berasa nostalgia. Iya nih, kayak pernah ada di sini zaman itu ya. Harusnya saya ada di situ, kamu ada di sini. Jadi hostnya. Apa kabar kalian? Baik, Sehat, tapi ya? emang agak lagi nggak enak badan. Jadi sorry kalau agak bindeng. Emang lagi musim sih Mbak. Yeah. Penyakit pilek, bapil gitu, pilek ya. Bukan pilek ya, bukan pilek. Itu pemilihan legislatif. Oke, nah kita bakal obrolin nih film kalian yang baru, Budi Pekerti. Tapi itu nanti kita akan bahas lebih dalam karena yang menarik ngobrol sama Mbak Regas dan juga Mbak Ine adalah kita ngomongin tema yang lain, personal life kalian, profil dan juga perfilman, itu pasti panjang ngobrolannya bisa 4 jam nih. Tapi karena durasi kita nggak sepanjang itu, jadi itu dulu yang akan aku tanyain ya. Oke. Baru ke film. Nah, dari Mas Regas dulu, Gas, lo kan Budi Pekerti ini baru aja kemarin pulang dari Toronto. Film Festival. Congrats, keren banget lo bisa bawa. Sebelum diputar ke sini diperkenalkan dulu ke audiens luar negeri gitu kan. Nah tapi kalau kita ngomongin dulu soal perjalanan karir lo sebagai filmmaker gitu kan, lo tuh sebetulnya apa gitu titik awal karir lo sampai lo akan mau menekuni dunia perfilman? SMP sebenarnya. SMP? Iya, jadi SMP tuh bisa dibilang gini Ray, aku tuh kayak nggak menemukan bakat khusus gitu, kayak teman-teman tuh ada yang jago olimpiade fisika, ada yang jago musik, ada yang jago basket gitu tuh. Aku waktu itu nggak bisa skill-skill itu gitu. Aku SMP malah masih minum jajan jus sama cireng. Sama, kalau aku waktu itu iya juga sama. Nah terus guruku itu bikin kompetisi film antar kelas untuk 17 Agustus. Pertama kali di sekolah. Kita waktu itu nggak ada yang tahu gimana caranya bikin film gitu. Dan waktu itu handphone itu tahun 2007 belum ada kamera gitu. Maksudnya kamera yang merekam video dengan proper itu kita belum seperti sekarang lah. Kita masih pakai handycam dengan ada kaset mini DV seperti itu. Nah, kita waktu itu membuat cerita film pendek tentang seorang bendahara kelas yang korupsi uang kas. Nah, aku bukan jadi sutradara, tapi ceritanya aku memerankan bendahara kelas yang korupsi itu. Tapi cerita juga ada dari dirimu nggak? Ceritanya bareng-bareng, jadi kayak ide-ide gitu. Jadi waktu itu kita pokoknya, wah kita
harus mengkritisi berbagai fenomena korupsi gitu. Ini praktek yang paling kecilnya adalah di kelas gitu. Nah, ketika jadi aktor, aku tuh banyak mengomentari sutradaraku waktu itu, kenapa milih angle-nya dari sini gitu, kenapa kok milih dialognya seperti ini, kenapa kok pengadeganannya seperti ini gitu. Sampai sutradara saya waktu itu tuh agak kesel gitu. Terus minta kamu aja lah yang jadi sutradara sana gitu. Oh gitu. Terus aku ya udah semenjak itu bekerja di belakang layar lebih seneng. Nah, akhirnya SMA ada ekskul film, kuliah di Institut Kesenian Jakarta ambil film juga, abis itu ya udah bikin film pendek dan masuk ke industri film sampai sekarang. Tapi dengan sekarang lu juga akhirnya konsistensi terus bikin film buat Indonesia gitu. Apa yang lo kejar sih, guys? Dari bikin film? Mungkin lebih kepada aku merasa menyalurkan emosi atau menyalurkan perasaan, dan perasaan itu juga bisa dirasakan oleh penonton. Itu adalah suatu kebahagiaanku dalam hidup gitu. Jadi ya yang pertama tentunya aku senang bikin film gitu. Dan ketika penonton juga perasaannya bisa tersentuh dari apa yang kita create dalam film, biasanya penonton akan memiliki empati dan bisa melakukan sesuatu di kehidupan sehari-hari atas renungan dari film tersebut gitu. Jadi biasanya ya film menjadi tempat untuk saya mendiskusikan sesuatu hal yang menurut saya perlu dibicarakan gitu, perlu didiskusikan gitu, sehingga adanya diskusi pada masyarakat. Nah itu benar. Dan yang gue sepanjang gue mengenal Regas gitu, tadi lo udah spill dikit kenapa lo pengen apa yang lo kejar di industri film gitu. Lo juga, gue mengenal lo adalah sosok yang sangat bisa menuangkan sisi kritis lo menjadi sebuah ide film gitu. Itu tuh ide-ide gampang menangkap isu-isu sosial gitu, terus lo gampang filter lagi jadi karya film. Itu gimana sih proses kreatif lo tuh? Kok bisa gitu? Jadi sekarang isunya viral, tentang viral gitu kan, itu kan juga lagi tren nih sekarang gitu di Budi Pekerti. Itu aku nyebutnya ada masa jadi sponge. Jadi bukan SpongeBob tapi bukan ya. jadi sponge tuh adalah untuk menyerap apapun gitu. Jadi sebelum mulai nulis, aku biasanya meluangkan sebulan 2 bulan tuh untuk nggak berupaya nulis, tapi cuman meresap apa yang ada aja. Biasanya aku melihat sosial media dan berbagai macam postingan itu aku lihat gitu. Dari berbagai macam postingan itu banyak sekali gitu. Kita melihat fenomena misalnya di fenomena lagi tuh. Iya, maksudnya di sebuah desa gitu di Jawa Tengah ada yang misalnya memiliki hobi balapan naik perahu yang motornya dimodifikasi sehingga kencang banget sehingga balapannya di sungai gitu. Atau tiba-tiba melihat bahwa di suatu tempat mereka punya kesenangan untuk fashion show dengan baju-baju yang mereka create dari barang recycle gitu misalnya. Nah, itu pokoknya saya serap aja apapun itu. Nah, indikatornya biasanya yang saya akan pilih buat kayak ini nih. Itu adalah yang paling di hati itu rasanya ada kayak zzz, gitu. Aku nggak bisa mendeskripsikannya. Nyetrum lah. Iya, nyetrum. Iya. Mungkin nggak tahu setruman itu mungkin kayak ada hormon yang bereaksi di sini. Entah itu rasanya sedih banget, marah banget, atau seneng banget gitu. Itu biasanya langsung aku catat gitu. Dan biasanya aku punya suatu grup WhatsApp yang isinya tuh aku aja. Jadi dan aku ya. Iya, jadi aku invite adikku ke grup WhatsApp itu, terus aku kick. Sehingga yang tersisa di grup itu cuma aku. Tujuannya adalah kalau misalnya lagi nyetir gitu, terus kemudian di tengah jalan melihat seorang supir mobil box, terus di belakang mobil boxnya tertulis gitu, sebermula adalah kata gitu. Misalnya dia ada stiker seperti itu. Nah itu karena bahaya kan kalau texting, saya voice notes biasanya. Seorang sopir mobil box yang di bagian belakangnya ada tulisan sebermula adalah kata gitu. Nah nanti nggak tahu itu jadi apa, tapi biasanya setiap sampai rumah saya dengerin lagi satu-satu, ada yang menarik nggak gitu. Cuman lu sepuitis dan seromantis itu ya ternyata ya? Enggak sih, suka aja. Cuman kalau memproduksi bahasa puitis nggak jago. Tapi kalau mendengar, ya aku suka Chairil Anwar, aku suka Pak Sapardi, aku suka. Itu. Sekarang kita ke Mbak Ina. Apakah Mbak Ina juga sepuitis itu? Enggak ya?
Aduh. Nah tapi Mbak Ina tadi ya benar, gue kan tadi bilang gue tuh ketika mengingat nama Ina Febrianti selalu teringat recall-nya tuh program lo yang dulu gitu kan. Nah karena lo dulu kan dikenal di host gitu kan, memulai model juga gitu. Kenapa lo akhirnya mau menekuni banget sekarang di industri perfilman, sampai kan teater juga lo oke banget gitu aktingnya di situ Mbak. Terus tuh. Ya pada zamannya mungkin banyak opsi kan ya. Seseorang perlu memilih dia harus ada di mana. Gitu. Pada saat muda dulu mungkin saya memulai karir dari model. Lalu dari model saya punya kegelisahan nih, model kok saya nggak cocok ya jadi model rasanya, terus rasanya mungkin jiwa saya jiwanya rasanya ada keinginan yang ingin mengeksplorasi hal baru gitu kan. Apa ya? Oh, ternyata saya tersempal ke dunia sinetron yang juga membuat saya gelisah. Lalu tiba-tiba saya punya pertanyaan, bagaimana sih acting yang benar? Lalu saya tersempal lagi ke dunia teater, dan di situ saya nemuin keasikan berproses sebagai seorang aktor gitu. Jadi dari situlah saya mulai memilih gitu bahwa teater adalah dunia saya, dan film yang memang film-film indie ya. Pada saat zaman itu kan film-film indie kan memang punya perjalanan proses yang berbeda dengan film-film atau sinetron gitu yang cuma skrip hari ini jadi, hari ini syuting itu kan sangat menyebalkan ya hari itu. Tapi kalau kita berproses sama-sama gitu menyenangkan sekali. Nah dari situ sih. Tapi buat cari duitnya ya udah fenomena ya dong, model. Betul. Baik lagi bersama saya Ina Febrianti. Dan orang ngehnya itu. Tapi lo sebagai aktor nih Mbak, ada nggak sih lo ritual khusus gitu untuk setiap pendalaman karakter, termasuk mungkin juga untuk si Bu Prani ini? Gue kan lihat teaser lo aja itu kayak wow, beda banget sama sosok Ina Febrianti yang aslinya kelihatannya kan. Guru BK gitu cuy. Pasti. Itu gimana, ada ritual khusus nggak lo tuh setiap mendalami karakter, misalkan harus diam dulu atau harus apa gitu? Iya, makanya setiap karakter itu punya panggilan masing-masing sih. Aku punya memainkan beberapa karakter, misalnya dulu memainkan Durga, ternyata pendekatannya sangat spiritual gitu ya. Nyai Ontosora juga pendekatannya mungkin karena dia sosok yang memang sangat kuat di situ, jadi pendekatan spiritualnya juga kuat gitu. Nah ketika Bu Prani ini saya mendapatkan tandeman seperti Regas gitu, yang belum pernah saya dapat sebelumnya, sutradara seperti dia, yang setiap scene itu dikulik satu-satu, semua ada dasarnya, dan itu saya sangat seru banget ketemu tandeman sutradara seperti ini. Nah dari sini saya juga menstimulus diriku dengan selain juga apa yang Regas kasih, aku juga belajar bagaimana juga, karena si karakter ini sangat berjarak sama aku, tentu saya aku belajar bagaimana gesture seorang perempuan Jawa yang ternyata beda banget dong dengan Ina gitu yang gitu. Kalau Bu Prani kan sangat dalam gitu. Jadi oh ya kenapa begitu? Nah, kebetulan Regas adalah seorang anak Jawa ya, seorang anak yang memang punya tradisi Jawa yang kuat gitu. Jadi nggak sulit buat aku untuk menemukan karakter Bu Prani gitu. Sih begitu sih. Wah. Seru. Tapi kan ini bisa 3 jam deh kalau ngobrol. Gue bilang apa? Makanya. Tapi kan ada yang bilang aktor tuh rentan sama, profesi aktor itu rentan sama namanya mental health gitu. Nah lo pernah nggak ada pengalaman ketika mendalami karakter gitu, terus lo kayak ngerasa kedalaman gitu, nggak bisa lepas? Ini aku penasaran juga nih, soalnya pengen nanya dari dulu sudah. Akhirnya aku tanyakan untuk benar. Dulu waktu reading nggak berani nanya, takutnya ntar readingnya aku kepikiran terlalu dalam, nanti nggak bisa lepas segala macam. Nah, makanya pengen nanya nih. Sekarang udah selesai projectnya. Nah, Iya. Pernah nggak sih Mbak? Barangkali memang kebanyakan aktor itu punya masalah itu ya. Masalah bagaimana dia melepaskan karakternya gitu. Banyak kayak Didi Petet juga punya, almarhum, beliau adalah aktor yang luar biasa. Toh juga punya kesulitan untuk melepaskan Emon. Betul. Iya. Siapa ya, si Ongki Alexander yang sangat melekat gitu, Big Boy. Bahkan terbaru itu Iqbal Ramadan. Dari Dilan karakter itu Dilan sangat nempel, dan dia akhirnya sampai di betul. project berikutnya. Bahkan Nikola Saputra sih aku yakin dia sangat cinta dia. Sulit ya melepaskan hal ini. Kalau aku mungkin ada beberapa metode yang self healing gitu. Kebetulan juga aku melakukan banyak latihan keaktoran gitu ya di Huma gitu, yang aku juga melatihnya. Mungkin juga
manusia tuh kan punya engram, nggak cuma aktor. Tapi yang berbahaya aktor itu kan juga menstimulus dirinya ketika dia berakting dengan engram yang kemarahan, kesedihan yang dia punya. Dan itu ternyata memang tidak baik juga untuk kesehatan mental. Caranya ya mungkin ada spiritual, ada pendekatan banyak sih. Apa yoga gitu ada nggak lu Mbak? Pernah. Ya itulah gue yoga, olahraga, baca buku ya mungkin ya banyak lah yang harus diperbuat ya, mungkin melakukan hal-hal baik kali. Tapi so far nggak pernah yang ada sampai wah susah banget akhirnya. Pernah sih, ada pernah. Karena yang Ontosoro sempat juga itu agak stick banget sama sosok Ina Febrianti. Sangat sulit. Ya kan? Bahkan Bu Prani ini ketika saya udah selesai hari pertama jedar, aku ingat gak sih yang pas kita rap party dan itu tuh benar-benar aku lepas. Beda hari itu. Kayaknya sih kalau orang lihat Bu Prani beda banget. Itu bener-bener rilis banget sih, aku melihat dia di pesta penutupan itu dia bener-bener kayak wah lega. Kembali menjadi Ina Febrianti. Bener-bener setiap hari intens kan, hampir di setiap adegan ada dia, setiap hari syuting ada dia. Dan aku begitu ketemu, wah ini di ruang makeup yang boleh ngajak bicara cuman ini gitu. Oh ada sih dibatasin banget. Iya, apalagi ketika adegan-adegan yang berat tuh ya biar emosinya intens. Jangan terlalu banyak yang ngajak bicara. Kalau Bu Prani masuk set gitu ya, aku bilang pokoknya jangan ada yang bicara sedikit pun, semua kalau mau bicara lewat clearcom gitu. Jangan ada yang membenahi rambut atau props Bu Prani selain Raya itu asisten sutradara satu saya gitu. Nah itu kayak gitu. Bukan Ray ini, bukan. Ray boleh loh kalau mau jadi. Aku mau juga dong ngerasain di direct sama Mas Regas. Oh asik banget. Asik banget. Jadi meja butuh nggak? Wah. Oke, balik ke Regas. Gas, lo itu tadi kita balik lagi soal yang lo tuh mudah menangkap isu fenomena sosial menjadi sebuah karya film gitu, dan yang karya sebelumnya juga Penyandang Cahaya lo berhasil bawa Piala Citra bahkan jadi film terbaik gitu. Nah, ketika lo mendapat apresiasi saat itu gitu untuk film yang itu menurut gue juga sesuatu yang baru juga ketika lo menyajikan itu. Gimana perasaan lo? Ya tentu ya nggak bisa dipungkiri pasti senang, pasti ada karena ada suatunya apresiasi. Tapi mungkin yang lebih senang adalah ketika ada orang personal meng-approach dan cerita bahwa sangat tersentuh gitu ya, atau film ini membuat saya tergerak atau terharu begitu tuh bagi saya itu adalah penghargaan tertinggi gitu. Ya memang banyak festival dan kompetisi film gitu ya di dunia ini gitu, tapi film lagi-lagi adalah sesuatu yang subjektif gitu. Nah, para juri saat itu pun juga tentu saja memiliki seleranya masing-masing. Jadi tentu saya merespek berbagai pilihan tersebut, tapi seperti yang saya ceritakan, ketika ada seseorang yang kemudian membuat ulasan dan menge-share tentang pengalaman dirinya dan merasa relate dengan film itu atau karakter itu, nah itu biasanya yang sering membuat saya nangis gitu. Saya ingat waktu dulu film tugas akhir saya pendek tuh Lemantun gitu ya, saya putar di suatu festival, terus setelah itu ada yang meng-approach saya bilang, saya relate banget dengan karakter Tri di film itu karena saya sebagai anak tengah dan harus menjaga orang tua dan lain-lain itu tergerak gitu. Berarti penyaluran emosi saya, transfer emosi saya berhasil gitu. Ya ke depan mungkin saya pengen membuat film yang demikian gitu. Dengan case-nya Ray dan Mbak Ina Febrianti. Boleh. Aku garap. Aku bantu kamu dapat project lagi voice note di grup WhatsApp. Bener. Cuman maksudnya lo WhatsApp yang dia sendiri yang dengar. Iya, cuma aku sendiri. Sebenarnya maksud gue penghargaan itu juga sebenarnya bukan sesuatu yang lo ngoyo banget pengen kejar ya dari berkarya bikin filmnya. Apa award gitu, iya. Ya itu respon yang nggak bisa aku kontrol dari orang gitu. Jadi jika orang memberi apresiasi itu ya terima kasih gitu. Tetapi utamanya tugasku sebagai sutradara ya menyalurkan elemen-elemen itu, musik, sinematografi, artistik, aktor, biar seluruh itu bisa menjadi suatu tanda kutip hipnotis gitu ya, untuk mentransfer perasaan gitu ke seseorang gitu. Aku nggak begitu jago dalam bernyanyi gitu atau membuat musik yang bisa membawa perasaan juga gitu. Aku juga nggak mahir dalam nulis gitu, terus tulisannya nih bacalah gitu tuh. Aku nggak jago. Tapi kalau dengan di ruang gelap ada gambar, ada suara tuh, aku merasa pede gitu buat kayak kamu pasti bisa ngerasain kesedihan yang aku rasain juga gitu di ruang gelap. Gitu. Itu mungkin yang aku
incer sih. Itu yang paling penting buat lo ya. Kalau Mbak Ina, pelajaran apa sih yang lo paling banyak dapat dari dunia acting? Dunia acting mengajarkan aku untuk mengenal diri lebih baik. Karena aktor yang ya itu, aktor bisa kehilangan arah kalau dia nggak bisa mengenal dirinya dengan baik. Ketika dia memerankan orang lain, dia harus memerankan karakter yang berat, tetapi dia tidak mengenal dirinya, dia tidak bisa pulang ke rumahnya lagi. Jadi artinya PR paling besar ya mengenal diri sendiri. Menurutku itu sih. Jadi sebenarnya lo tuh ketika berakting lo merasa lagi bermonolog juga nggak sih? Berakting ya tergantung ruangnya ya. Kalau monolog itu kan bermain sendiri. Bisa jadi setiap kita bahkan nggak ada pikiran di kepala juga bisa. Tetapi kalau monolog itu kan bermain sendiri. Tapi kalau ada karakter lain kan namanya bukan monolog. Tapi ketika kita sendiri, walaupun diam, kita bermonolog dengan pikiran kita sendiri. Teater banget itu ya. Iya. Benar. Tapi aktor yang selalu menjadi inspirasi lo dalam berakting ada nggak? Di dalam dan luar negeri gitu. Gue sih melihat sosok Ino Febrian itu kayak Julia Roberts di Indonesia. Aduh. Bisa banget ya. Tadi fenomena, sekarang Julia Roberts. Apalagi ajak deh dia. Bentar lagi nih ada. Aku nunggu yang ketiga keempat abis ini apa nih? Siap. Ada nggak, Mbak? Banyak sih, Pak. Pasti banyak ya. Aku suka Meryl Streep pasti. Meryl Streep itu sangat lentur. Dia kuat tapi lentur tapi dia bisa memberikan ledakan-ledakan kecil yang nggak terduga gitu. Terus saya suka juga Marlon Brando yang sangat apa ya, subtle tapi juga ya itu organik. Dan aktingnya tuh tulus banget ya. Iya. Benar. Iya, banyak. Aktor Indonesia banyak juga. Saya suka semua aktor Indonesia yang ingin melakukan pencarian diri. Nah itu aku ngefans sama semua aktor Indonesia yang seperti itu. Mau sungguh-sungguh melakukan sesuatu untuk karakter yang diperankan. Oke, kalau lo guys, film atau sineas luar atau dalam negeri mana yang kayaknya selalu menjadi inspirasi lo dan juga kayak adalah guideku dalam berkarya gitu misalnya, ada nggak? Iya, waktu SD itu aku tontonannya Hollywood gitu. Maksudnya Spider-Man gitu, terus X-Men gitu kan, Mami gitu. Suatu saat bapakku tuh pulang membawakan VCD itu berjudul Hero, karya sutradara Zhang Yimou dari China. Nah, yang main Jet Li, Tony Leung, Maggie Cheung, sama Donnie Yen. Film silat gitu ya. Tapi di situ pertama kali aku melihat bahwa satu film itu bisa dituturkan dari 4 point of view berbeda gitu. Kalau kita lihat ke belakang dulu Akira Kurosawa itu pernah bikin film judulnya Rashomon gitu ya, satu cerita tapi dituturkan dari 4 point of view berbeda. Ini Hero ini juga sama. Jadi tentang pembunuhan kaisar gitu ya, Kaisar Qin, tapi diceritakan dari 4 point of view berbeda dan masing-masing point of view itu punya color palette-nya masing-masing gitu. Ada yang isinya merah semua, ada yang biru semua, ada yang hijau semua. Artistiknya bagus banget. Filmnya silat, perang, tapi semuanya digerakkan dengan slow motion. Jadi kita nggak bisa membedakan ini silat atau menari gitu. Cantik banget. Misalnya ada panah ditembakkan gitu juga. Panahnya membentuk koreografi, pattern yang cantik gitu. Nah itu pertama kali mata saya terbuka bahwa di luar Hollywood ada sinema, ada film lain gitu. Jadi mungkin Zhang Yimou menjadi sutradara atau film pertama saya yang membuat saya jatuh cinta pada sinema. Tapi kalau sekarang yang bisa menjadi kayak patron gitu ya atau kayak aku belajar terus ada 3. Dari segi keketatan skrip itu sutradara Iran yaitu Asghar Farhadi. Filmnya ada judulnya Separation, The Salesman, Everybody Knows gitu. Dia bisa membuat skrip itu ketat gitu, penonton terhipnotis, nggak ada waktu jeda buat istirahat atau membenarkan duduk kursi gitu ya. Dari misteri ke misteri lain terus gitu sampai ending. Secara penciptaan absurditas dunia gitu ya, hal-hal yang nggak terpikirkan, itu sutradara Yunani Yorgos Lanthimos. Filmnya ada judulnya Dogtooth, Lobster gitu ya, terus ada lagi kemarin barusan menang Venice judulnya Poor Things. Itu Yorgos ini aku suka, kayak misalnya dia Dogtooth itu ceritanya tentang sebuah keluarga yang dari kecil nggak boleh keluar rumah, jadi realita yang dia tahu hanyalah rumah gitu. Jadi mereka lihat kucing datang dikiranya monster, dikiranya ancaman gitu. Jadi dan itu apakah doable di kehidupan sehari-hari? Mungkin doable gitu. Nah yang ketiga,
kalau jadi referensi dalam sinematografi dan style artistik, sutradara Kanada namanya Xavier Dolan. Masih sangat muda, dia dari Montreal gitu ya, Kanada yang berbahasa Prancis. Filmnya judulnya Mami, Lawrence Anyways, Heartbeats gitu, banyak macam-macam. Sinematografinya sangat mewakili style-style video klip atau kamera sekarang yang sangat ringan, sangat eksplorasinya banyak. Sama sekali tidak klasik seperti Tarkovsky atau Yasujiro Ozu. Tapi justru aku melihat dia berani sekali mengeksplor sinema seperti itu dan nggak takut dicap seperti wah itu bukan sinema gitu. Sinema itu yang harus ada track, yang harus kamera itu harus berat gitu. Dimana banyak orang yang berpendapat demikian. Tapi Xavier Dolan dengan bebasnya mengekspresikan sinematografi itu dengan gayanya gitu. Jadi 3 ini yang menurutku mungkin membentuk aku sekarang. Jadi terlihat kok dari karya-karya lo. Masa sih? Absurditasnya ada, suspense orang pengen ngikutin ceritanya tuh ada.